kesempatan untuk memegang bagian Sikoya dan Rifada. Bagian Sikoya dan Rifada ini dipegang oleh Hashim. Dan memang kenyataannya setiap para jemaah yang datang ke rumah suci Ibrahim, mereka semua dikasih makan sampai mereka pulang lagi ke tempatnya masing-masing. Sebagaimana telah ditetapkannya oleh nenek moyangnya yaitu Usoi dengan ungkapan Usoi, wahai saudara-saudara Quraisy, mereka yang datang ke sini adalah tamu-tamu Tuhan, tamu-tamu Allah. Maka infakkanlah sebagian rezeki daripada kalian untuk mereka. Mereka wajib kita hormati dan kita wajib menghormati mereka. Berilah mereka makan. Dan memang ini diamalkan oleh Hashim. Bukan sekedar orang-orang yang jarang di tanah suci atau rumah suci Ibrahim. Hashim ini saat Jazirah mengalami musim tandus kering, orang-orang kelaparan, Hashim pun menafkahkan sebagian daripada hartanya untuk mereka yang lapar. Jadi jiwa dermawan dan sosialnya dimiliki oleh Hashim. Apabila orang yang demikian menjadi pemimpin, tenteramlah siapapun yang dipimpin oleh orang yang demikian. Lama-kelamaan Hashim tua, dan memang Hashim menentukan untuk kemakmuran orang-orang Quraisy, untuk kemakmuran orang-orang Jazirah. Di setiap musim panas dagang ke arah Syam, di setiap musim dingin dagang ke arah Yaman. Sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf walya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, ayat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf ini bersangkutan dengan ketentuannya dagang orang Quraisy, dagang musim dingin ke arah Yaman, dagang musim panas ke arah Syam, yang ditentukan oleh Hashim bin Abdi Manaf. Dalam satu perdagangan musim panas, yaitu ke arah Palestina, Hashim
Di saat musim panas lagi, Hasyim bersama kabilah-kabilah orang-orang Quraisy yang pandai-pandai berdagang menuju ke arah Syam. Tiba di Gojah, Hasyim meninggal dunia. Dan akhirnya kabilah bergabung pulang lagi ke Mekah setelah mendapatkan hasil laba daripada keahlian mereka berdagang. Kedudukan Hasyim diganti oleh Muthalib. Sebenarnya Muthalib ini masih adik daripada Abu Syam. Dan memang anak-anak Islam, Umayyah bin Abi Syam sudah memikirkan semenjak Hasyim kelihatan lanjut usia, Umayyah ini memikirkan tentang jabatan yang dimiliki Hasyim apabila Hasyim telah meninggal dunia. Namun tidak ada kemampuan untuk jadi pemimpin orang-orang Quraisy. Dan pada akhirnya Umayyah ini hijrah ke Syria 10 tahun. Umayyah ini adalah bapaknya Harbi. Harbi ini bapaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah. Nah, ini yang disebut Bani Umayyah. Umayyah ini anaknya Abu Syam, anaknya Ali, anaknya. Jadi nanti kita akan bagaimana persaingannya sampai terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi nanti setelah Khalifah Utsmani. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Dengan keahlian dalam bidang berdagang, orang-orang Quraisy sangat pandai dan cekatan dalam bahasa perang, sehingga mendapatkan satu keuntungan dan berbagai macam keuntungan. Dan pandai sekali dengan tata cara utang-utang beserta menghasilkan riba. Beserta riba pula pasar-pasar mengakomodasi setiap orang-orang yang di pelosok-pelosok di tempat tersebut. Ada pasar yang berleteran, satu pasar luas, dua pasar lumajang, tiga pasar majangan. Ini pasar-pasar yang hebat, pasar-pasar yang menjanjikan untuk perniagaan orang-orang Quraisy, baik kabilah-kabilah dagang yang datang dari Syam maupun yang datang dari Yaman. Setelah mereka berdagang di Makkahul Mukarramah di musim dingin, lalu berangkat ke arah Yaman di musim kemarau, di musim panas ke arah Syam. Arah Yaman adalah arah selatan, arah Syam arah utara. Kenapa? Musim dingin ke arah Yaman, musim kemarau ke arah Syam. Karena kita tahu yang namanya Dajjal itu tidak seperti arah masjid. Arah masjid itu antara timur dan barat. Kalau
Iran, Afghanistan, dan terus-terusannya Rusia. Kalau ke arah selatannya Laut Merah, Afrika atau Asia. Kalau ke sini arah timur, Lautan India, Samudra Indonesia, Kepulauan Aceh atau Kepulauan Sumatera. Saudara kalau sini Pulau Sumatera dengan diambil posisi kepemimpinan Quraisy oleh Muttalib. Tapi harta-harta Hashim masih dikuasai oleh Muttalib. Dan pada akhirnya setelah sekian tahun memimpin Muttalib, pimpinan yang dipegang oleh Hashim, teringatlah oleh dia bahwa yang namanya Hashim memiliki anak yang bernama Syaibah, cuma diurus oleh Salman bin Amir bangsa Quraisy. Setelah dewasa, lalu berangkatlah Muttalib ke arah Yathrib, dan memang kenyataannya perang sudah besar. Terus dipintanya Syaibah kepada Salman agar yang namanya Syaibah dibawa oleh Muttalib ke Makkatul Mukarramah. Ternyata Salman bin Amir mengizinkan yang namanya Syaibah dibawa oleh Hashim. Singkat cerita, Muttalib membawa Syaibah. Namun begitu tiba di perbatasan kota Mekah, orang-orang Quraisy telah menyambut Muttalib, dan ternyata Muttalib ini membawa seorang pemuda, tidak mengenal siapa pemuda yang dibawa oleh Muttalib. Mereka langsung mengasih julukan dengan Abdul Muttalib. Tapi Muttalib ini mengatakan, "Wih, itu bukan Abdul Muttalib atau saya, tapi itu keponakan Hashim, anaknya Hashim, keponakan saya." Tapi nama Abdul Muttalib telah luatan, dan pada akhirnya nama Syaibah hilang, nama Abdul Muttalib yang muncul. Saudara muslimin wal muslimat, setelah ketahuan oleh Abdul Muttalib yang namanya harta Hashim diambil alih oleh Allah, dan dikasih tahu oleh orang-orang Quraisy bahwa seandainya apabila Abdul Muttalib ingin menguasai harta Hashim yang dikelola oleh Allah, mohon bantuan daripada sang ibu Salman bin Amir bangsa Quraisy untuk mengutus para tentara dari Yathrib. Dan memang berangkatlah Abdul Muttalib ke Yathrib, serta masalah harta peninggalan orang tuanya yang bernama Hashim dikelola oleh Allah, tidak bisa diambil oleh Abdul Muttalib. Dan Salman bin Amir pun mengutus 80 orang tentara dari Yathrib
Dan dia berkata, seandainya Allah Tuhan memberikan aku anak 10 lagi, maka demi lala akan aku korbankan satu untuk Tuhan Allah. Saudara dan Abdul Muthalib pun menikah lagi dengan Fatimah binti Amr dari Bani Mahdi, dan dari sinilah memiliki anak laki tiga, Abi Thalib, Abdullah, Zubair. Lalu menikah lagi dengan Nadilah al-Umriyah. Dari sini memiliki anak laki Abbas dan Mira. Lalu menikah lagi dengan Hana bin Wahab. Dari sini memiliki dua anak laki, yaitu Hamdan dan Khobi. Menikah lagi dengan gadis dari Bani Mujahid. Dari sini memiliki anak Abi Lahab atau Abi Mujahid. Dan memang anak Abdul Muthalib keseluruhannya laki-laki berjumlah 10 orang. Setelah lama tidak memiliki anak laki-laki, dan memang semuanya ada yang sudah dewasa, ada yang beranjak dewasa. Setelah keadaan demikian, lalu sadarkan dilaksanakan. Laporlah sama tukang ini atau tukang pak. Baik bapak pertama yang sering menginasi dengan anak marah, saya telah bernadar, seandainya Tuhan memberikan anak laki 10, satu di antara anak tersebut akan aku korbankan untuk Tuhan Allah. Maka penadaran tersebut dilaksanakan oleh Abdul Muthalib. Dipanggillah anak-anak Abdul Muthalib yang laki, dan masing-masing disuruh menulis namanya masing-masing. Dikarenakan konsekuensi sebagai anak tentunya mengikuti apa kehendak orang tua. Setiap anak, baik anak yang sebelumnya bernama Haris maupun anak yang terkecil, semuanya menulis nama masing-masing. Lalu diantaranya dibangkit tanah. Nama siapa yang akan keluar dari korban? Abdullah. Memang sudah dewasa. Abdullah Di saat itu sudah dewasa. Menulis namanya sendiri diantarkan ke tukang. Setelah semua nama-nama itu telah
demi untuk konsekuen terhadap nada yang telah diucapkan oleh Abdul Muthalib terhadap Tuhan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan dengan perantaraan Tuhan Tuhan mengabulkan saya dapat diangkat lagi sebelum, maka saya akan dikorbankan. Dan memang pengorbanan atau anak yang harus dikorbankan yang bernama Abdullah. Lalu diberinya Abdullah keberadaan Banu Aisyah dan lainnya untuk dijadikan korban penanggalannya Abdul Muthalib. Ibunya ini Fatimah bin Amr dan Fatimah. Rasa kesatuan, rasa persaudaraan, termasuk orang-orang Quraisy, dikarenakan yang namanya Abdul Muthalib, orang yang dermawan, orang yang sosial, suka menolong orang-orang miskin, hartanya pun diinfakkan untuk membantu orang-orang fakir, termasuk para penjara-penjara dengan suci. Sekaligus otomatis orang-orang Quraisy yang menyaksikan bahwa yang namanya Abdullah digiring oleh Abdul Muthalib ke arah altar tempat pengorbanan yang biasa dikorbankan domba, unta. Nah, ini yang dikorbankan hari ini di antara Banu Aisyah dan lainnya, yang lain dan dia bukan adalah Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy tercengang dan melongo, dan di antara mereka ada yang berbisik-bisik, saking tidak kuatnya, saking merasa ibanya. Lalu Mughirah bin Abdullah dari Bani Mahjub, Mughirah bin Abdullah dari Bani Mahjub turun tangan mencegah Abdul Muthalib. Tunggu, Abdul Muthalib. tunggu. Kalau seandainya yang namanya Abdullah ini sudah menjadi keputusan yang pasti, Dan tidak bisa ditawar-tawarkan dengan harta tidak bisa ditukar dengan harta, kita, itu terserah. harta Silahkan benar. dilaksanakan. Tapi kalau seandainya harta kita bisa menggantikan kebenaran, dan Abdullah ini ini bisa selamat dari penagaran dengan digantikan oleh harta kita, kenapa itu tidak dilakukan oleh kita? Kata Mughirah bin Abdullah dari Mahjub. Terjadilah dialog antara Abdul Muthalib dan Mughirah dari Bani Mahjub. Mughirah bin Abdullah dari Bani Mahjub. Pada akhirnya dimusyawarahkan antara dua, apakah ini pengorbanan Abdullah harus dilakukan atau bisa diganti dengan harta benda. Lalu terjadi permusyawaratan dalam diantara dua, dan pada akhirnya ada satu keputusan bahwa membayar atas seorang dukun nenek-nenek yang bisa dimintai jelasannya. Orang orang yang tahu apakah ini bisa diganti dengan harta atau Abdullah yang mengorbankan. maka Orang-orang yang jadi pasukan biara
dukun yang nenek-nenek itu diberitakan bahwa Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy, pemegang kunci rumah suci Ibrahim, akan mengorbankan anaknya yang bernama Abdullah. Bisakah nenek sebagai orang pintar memohon terhadap Tuhan, adakah jalan keluar untuk permasalahan terima oleh pemimpin kami yaitu Abdul Muttalib, dan nenek tersebut mengucapkan tolong sebuah keesokan harinya dijumpainya pasukan penjaga dengan waktu. Anda ingin berarti berapakah kebutuhan yang Anda miliki untuk seorang Abdullah anaknya Abdul Muttalib mengganti harta daripada nyawa Abdullah bin Abdul Muttalib? Lalu mereka mengatakan kami siap tebus Abdullah bin Abdul Muttalib dengan 10 harta. Ya, itu bagus. tapi kalau seandainya dewa tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan, lipatkanlah tebusan daripada harta kalian, sehingga pada akhirnya dewa berkenan dengan tebusan berapa puluh ekor untuk menebus nyawa daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka pun berangkat dan diberitahukannya terhadap Abdul Muttalib bahwa dukun yang dari Yasrib menyarankan mulailah dengan penebusan harta benda yaitu berupa unta. Apabila 10 tidak berkenan, lipatkanlah menjadi 20. Apabila 20 tidak berkenan, lipatkanlah menjadi 30. Dan sampai Tuhan Tuhan berkenan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Lalu diantarkannya ke tukang antara nama Abdullah dan nama Abbas dulu. Lalu dibuka oleh tukang dan Abdul Muttalib berdoa terhadap Tuhan Allah di dalam Ka'bah, memohon agar segala sesuatunya dalam Tuhan Allah. Saudara muslimin wal muslimat rahimahumullah, 10 diputar. Abdullah 1, yang kedua nama Abdullah, tambah menjadi 20 harta. Abdullah lagi yang kedua, tambah lagi 30 harta. Abdullah masih kedua, tambah lagi 40 harta. Abdullah pun masih kedua.
lagi. Itu kalau dikali 100 juta keluar Abdullah. Kocok kembali. Barangkali itu bukan satu kepastian. Orang Halo, gimana itu? 100 juta. Bagaimana yuk? Kalau yang keluar adalah Abdullah kembali, tapi dikatakan pemimpin Quraisy yang bernama Abdul Muttalib menyuruh Kocok kembali karena beliau tidak yakin bahwa Allah tidak boleh dikorbankan. Lalu Juluk itu pun mengocok kembali. Antara 100 onta dengan Abdullah dikocok untuk yang kedua kalinya. Ternyata yang keluar onta. Bergegaslah orang-orang Quraisy datang kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib masih yang keluar unta. Coba sekali lagi. Siapa tahu kalau kali ini yang keluar Abdullah. Ini orang-orang Quraisy sudah mulai kepala takut. Jangan-jangan kalau kali ini keluar Abdullah. Tapi karena saat ini sabda pemimpin, ucapannya pemimpin, dan orang-orang Quraisy dalam kesatuan dan persatuannya tidak ada perbedaan. Inilah yang sangat hebat daripada rasa kesatuan dan persatuan orang-orang Quraisy. Begitu disuruh oleh Abdul Muttalib, kocok lagi dan dikocok lagi. Onta 100 dengan Abdullah. Tapi yang keluar unta, maka dikorbankannya unta yang 100 sebagai ganti dari kebenarannya Abdul Muttalib untuk mengorbankan salah seorang dari putranya yang laki. Saudara muslimin wal muslimat rahimahullah. Di saat penebusan Abdullah dengan 100 onta ini Dengan sendirinya menjadikan nama Abdullah sangat enak, sangat keren, dan tidak ada pernah orang untuk ditebus tebus dengan 100 ekor unta. Dan insya Allah nanti apabila waktu yang akan datang bisa daripada Abdullah. dan bagaimana cerita selanjutnya sang bapak Rasulullah ini Arah daripada setelah dewasa cerita selanjutnya insya Allah di pengajian Rabu pagi yang akan datang sampai berhasilnya permohonan Abdul Muttalib untuk menggantikan nadar korbannya Abdullah dengan 100 ekor unta. Nanti bagaimana yang dikatakan Abdul Muttalib kepada Abdullah dan bagaimana yang namanya Abdullah sebagai orang yang tenar di kalangan orang-orang Quraisy karena tidak ada yang namanya muda bisa hidup dengan 100 ekor unta. Penebusan dengan 100 ekor unta. demikian Pengajian kita ini, terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus melindungi kita dan hidup kita selalu ada dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami.